Hadirin masyarul muslimin, sampailah kita kepada acara puncak Harlah NU dengan acara tabligh akbar yang kebetulan akan diisi oleh beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Gus Muhammad Aldiansah dari Karawang. Akersana yang terhormat, monggo Gus Aldi waktos sareng tepat di haturanan sakantenan sareng doa. Tola Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajab syukru alaina fada'a lillahi الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu muslimat sudah pada sarapan semua? Sudah. Sudah dibagikan snack sama panitia? Ada yang belum kebagian? Alhamdulillah. Sudah pada bayar hutang semua, Bu? Wah, warna-warni. Semoga yang jawab salamnya lebih kencang, utangnya pada lunas. Wow. Dilihat dari aminnya di sini banyak utang semua. Alhamdulillah. Cuma di Lakbok yang banyak utang, alhamdulillah. Di Kerawang nggak ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga utangnya cepat lunas. Nggak cukup amin bayar, Bu. Bismillah, alhamdulillah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salawatuhu wa salamuhu ala safwatil khalqi wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatil muddati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdati wad din. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل دارة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم نور قلوبنا أمين بنور هداياتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين رب زدنا علما نافعا warzuqna fahmu alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para aparatur pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil atau yang mewakilinya, yang saya hormati, yang saya muliakan, Ad-Da'ilallah guru kita, Ketua Tanfidhiyah PCNU Kabupaten Ciamis, Ad-Da'ilallah Kiai Haji Arif Khas SAG, mata'anallah bituli hayatihim amin. Wafaddalahumullah bi'ulumihim wa a'malihim bijahi sayyidil mursalin bifadlillahil azim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan dan penjagaan pada semua rangkaian dakwah beliau.
Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Dahlan selaku Ketua Lazisnu PCNU Kabupaten Ciamis, juga guru kita Kiai Haji Gus Khazin Asy-Syaifi, Ketua MUI Kecamatan Lakbok, juga Gus Jamaluddin Ashar, juga beliau adalah pengasuh Ma'had Miftahul Ulum yang alhamdulillah di pagi hari ini melaksanakan acara yang kita bersamai ini. Juga Kiai Haji Mahfud Iskandar selaku Ketua LDMW CNU, Kiai Haji Zainuddin selaku Ketua LDNU Kabupaten Ciamis, juga Muspika Kecamatan Lakbo, Kepala KUA, juga para kepala desa sekecamatan Lakbo, Ketua Muslimat Ansor Fatayat Ibnu IPPNU, dan Ketua Ranting sekecamatan Lakbo, Ketua Ranting Muslimat sekecamatan Lakbo, dan juga Lazisnu sekecamatan Lakbo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita semua kumpul di taman surga. Kenapa saya bilang taman surga, Bu? Karena tempat begini kata Nabi Muhammad adalah raudhah min riyadil jinan. Di dalamnya ada yang baca solawat. Tadi sudah dibuka dengan pembacaan Al-Quran. Kita berzikir silaturahim di tempat ini, maka tempat ini sekarang berubah menjadi taman surga. Ibu pengen nggak masuk surga? Pengen sekarang atau entar? Mulai bingung. Bu, kalau pengen masuk surga minimal tahu kabar tentang surga. Surga itu kenikmatannya luar biasa, Bu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Gak bisa kita lihat dengan mata, gak bisa kita dengar dengan telinga, dan akal pikiran kita gak nyampe kepada keindahan surga. Insya Allah, mudah-mudahan pada masuk surga semua, amin. Saya mau nanya, di Kecamatan Lakbok makanan paling enak apa, Bu? Rica-rica apa, Pak? Entok. Saya mau nanya Ibu, kira-kira di dalam surga ada nggak rica-rica entok? Ada. Apa makanan kesukaan Ibu di sini? Nasi goreng ada nggak, Bu, di surga? Nasi goreng ada. Apa minuman paling enak di sini, Bu? Susu ada nggak, Bu? Susu di surga ada. Susu ada di surga, madu ada di surga. Ada nggak kopi di panggung? Belum ada. Enggak, saya nggak minta, Ibu. Saya cuma nanya, di surga ada kopi di panggung? Belum ada. Karena mungkin kopi adanya di surga aja, mungkin. Alhamdulillah. Bu, jangan hu dulu. Ini bukti berkahnya sholawat, berkah maulid, doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya belum minta kopi, saya belum minta es kelapa, datang dua-dua. Beri tepuk tangan buat panitia. Luar biasa. Puji syukur kehadirat Allah, kita dikumpulin di sini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga alhamdulillah kita memperingati daripada Haul Akbar Al-Maghfurlah Kiai Haji Mat Sodikun dan Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Saifuddin Sodik Bahsyah yang ke-12, dan juga Harlah NU yang ke-103. Masya Allah, di Kecamatan Lakbok ini luar biasa, NU-nya hidup sekali ya. Ini tadi saya jalan dari sana ke sini hijau semua. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua selalu Allah jadikan istiqomah berada di jalur Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita semua berharap syafaat dari beliau. Karena model-model kita nih, Bu, kayaknya kalau mau masuk surga lewat jalur ibadah agak susah. Kita minta syafaat, mudah-mudahan kita ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pada sehat semua. Sebelum saya mulai sholawatan, sebelum saya mulai sharing ngobrol sama Ibu Bapak semua, saya kenalan dulu, Bu, ya. Karena barangkali ada yang belum kenal saya di sini.
Belum. Saya di pamflet ditulis ini. Gus Aldi dari Karawang. Nama panjangnya Muhammad Aldiansyah. Saya biasa dipanggil Aldi. Bu, nama Aldi ini ada sejarahnya. Aldi itu singkatan, ya. Dulu bapak saya waktu saya kecil pengen saya jadi angkatan laut. Makanya nama depannya dipakein AL, Pak. Aldi itu singkatan Angkatan Laut di dalam Indonesia. Tuh, itu nama Aldi. Gak usah tepuk tangan, Pak, ini aib sebetulnya saya. Begitu saya sudah dewasa mau daftar Angkatan Laut, tinggi badannya nggak nyampe, komandan. Nggak nyampe. Akhirnya jadi begini. Saya teliti kenapa tinggi badannya nggak nyampe. Ternyata gara-gara ibu saya waktu melahirkan saya ngedennya kecepatan. Beneran. Waktu ngeden kecepatan sehingga saya jadi pendek. Jadi di sini kalau ada ibu-ibu yang punya anak pada pendek-pendek itu bisa dilihat berarti ngedennya kecepatan. Alhamdulillah. Tuh, saya belum berdoa minta spirit, datang spirit. Berkahnya sholawat. Ibu, ini saya paling senang pengajian banyak ibu-ibunya, ya. Ngajinya sebulan seragamnya 8. Wah, ngutang semua itu. Ya. Ini pengajian mulai dari jam berapa, Bu? Tadi dari jam 7 mungkin ya sudah di sini. Ya Allah. Pengajian jam 7 ini dandan dari habis tahajud. Muka sama leher beda. Mukanya pada putih-putih, cek lehernya ungu. Ibu pada sehat ya? Sehat. Ibu-ibu ini adalah makhluk yang dipuji sama Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang paling istimewa. Kenapa? Karena pengajian paling banyak ibu-ibunya nih, Pak. Saya puji ibu-ibu dulu. Ibu itu makhluk yang paling mulia. Waktu melahirkan, ibu ngeden aja ditungguin, betul gak? Suami nungguin gak waktu ibu ngeden melahirkan? Ibu saya waktu ngeden saya kecepatan itu ditungguin sama bapak saya. Ada nggak yang ditungguin RT di sini? Ada, ibu RT namanya. Tuh, Bu, ngeden aja ditungguin. Pernah nggak ibu balas jasa sama suami ketika suami ngeden? Ibu tungguin depan toilet. Ayo bapak, semangat, semangat. Nggak mungkin gitu ya. Ini ibu-ibu adalah makhluk yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu seorang anak yang lahir ke dunia ini, yang pertama dia harus bakti kepada ibu. Yang kedua Nabi bilang ibu. Yang ketiga Nabi bilang lagi ibu. Yang keempat sisanya baru bapak. Artinya bapaknya satu, ibunya boleh. Kok pada hahu-hahu sih? Yang pertama siapa? Ibu. Kedua, ketiga, keempat. Artinya bapak satu, ibu tuh. Dengerin, Pak. Ibu setuju, Bu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kita berada di bulan apa ini sekarang? Bulan Rajab ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah dari 12 bulan yang diciptakan. Yang pertama bulan apa, Bu? Dzul Qa'dah. Yang kedua Dzul Hijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempatnya misah sendiri Rajab. Dan sekarang kita ada di bulan Rajab. Ini bulan yang diistimewakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalamnya ada peristiwa agung Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan yang enggak main-main, Bu. Semua amal ibadah dikali lipatkan. Orang yang puasa 1 hari di bulan Rajab, pahalanya seperti dia puasa 30 hari di bulan biasa. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan 1 hari, pahalanya seperti dia puasa 30 hari di bulan Rajab atau bulan Ashhurul Hurum. Maka Masya Allah, di 3 bulan ke depan ini adalah bulan-bulan yang mulia. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini masuk bulan-bulan yang luar biasa itu.
Man qama bi hurmati Rajab waffaqahullah lil qiyami Sya'ban. Orang yang berhasil menghidupkan bulan Rajab dengan amal ibadah jauh dari perkara maksiat, maka Allah akan memberikan dia taufik, memberikan dia juga penjagaan untuk bisa memuliakan dan mengistimewakan bulan Sya'ban. Jadi kalau orang udah sukses ibadah di bulan Rajab, maka insya Allah dia akan sukses di bulan Sya'ban. Wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahullah lil qiyami Ramadan. Orang yang berhasil mensukseskan bulan Sya'ban dengan amal ibadah, maka Allah akan memberikan dia kemampuan untuk bisa mensukseskan bulan suci Ramadan. Jadi kalau Rajabnya sukses, Sya'bannya pasti sukses. Sya'bannya sukses, Ramadannya insya Allah sukses. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafizahullah min Ramadan ila Ramadan. Orang yang berhasil menghidupkan dan mensukseskan bulan suci Ramadan dengan amal ibadah, maka Allah akan memberikan dia kemampuan dan menjaga dia daripada maksiat dari Ramadan sekarang juga sampai Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua nih yang hadir di sini, yang menghidupkan bulan Rajab dengan amal ibadah, Allah kasih kemampuan kita menjadi orang yang sukses di bulan suci Ramadan, menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Tadi panitia bilang, Gus Aldi nanti ceramah atau sholawatnya jangan lama-lama. Kenapa emang Pak Kiai? Karena orang-orang di Lakbok ini udah pada soleh-soleh semua. Kok bisa di sini ibu-ibunya, masya Allah, belum azan udah pada sholat. Soleh luar biasa. Ibu ada yang suka latah nggak Bu kalau dikagetin? Duh kaget, latah ada. Orang-orang di Lakbok spesial. Kalau di Kerawang latahnya itu macam-macam ngomongnya. Kalau di sini latahnya baca Yasin. Dikagetin, duh Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai. Saking solehnya Pak. Masya Allah. Puji syukur Bu ya, kita dikasih kesehatan sama Allah di sini. Pada sehat semua kan? Saya lihat ngipas terus. Ada yang udah basah kuyup keringetan ada? Banyak. Ada yang keringetannya dalam-dalam ada? Ada? Ibu insya Allah semua keringat kita, baju yang basah itu jadi saksi di yaumil kiamah. Kepanasan di siang hari ini jadi kesejukan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allah kasih kita nikmat sehat. Bu, kenal nggak sama Olga Syaputra? Kenal di mana? TV menonton. Kenal tuh ketemu Ibu. Bu, Olga Syaputra itu artis, uangnya banyak. Tapi belakangan kita tahu beliau sakit lalu meninggal dunia. Itu di dalam sakitnya beliau dirawat di Singapura, dalam 1 tahun menghabiskan uang 20 miliar. Banyak gak Bu? Banyak. 20 miliar 1 tahun dirawat. Mahalnya harga kesehatan. Kemarin kita COVID berapa tahun Bu? 2 tahun Pak. 2 tahun COVID. Itu kalau 1 tahun 20 miliar, 2 tahun berapa? 40 miliar kalau dibeliin seblak. Sekecamatan makan seblak Ibu. Ini artinya sehat itu mahal. Saya punya teman Bu, bukan teman, tetangga mah. Fisiknya sehat kayak kita semua begini. Cuma satu penyakitnya, dia nggak bisa kentut. Saya mau nanya, orang nggak bisa kentut repot nggak Bu? Repot. Dibawa ke dokter. Kata dokter untuk 1 kali kentut biayanya 5 juta. Ya Allah, 1 kali kentut 5 juta. Saya mau nanya, jawab jujur ibu-ibu muslimat, ada nggak di sini yang dari tadi 1 menit udah kentut 3 kali? Coba angkat tangan mau tahu. Belum Ibu? Pakai belum segala. Itu artinya nikmat sehat itu mahal. Coba kita dikasih panca indera Bu, dikasih mata. Ini mata luar biasa, mata bisa ngedip Ibu. Mata itu punya sensor, bisa ngebedain orang yang ini sama orang yang ini. Kebayang kalau mata Allah ciptain gak ada sensornya, gak bisa ngebedain mana yang suami kita, mana yang satpam Indomaret. Bisa ketuker Bu. Itu baru mata. Ada lagi kita dikasih hidung. Hidung bagus Bu, bentuknya begini. Lubangnya ada di bawah. Coba kalau lubang ngadep ke atas, musim hujan tenggelam Ibu ya.
Kita dikasih telinga kiri kanan, masya Allah. Coba kalau kuping satu di kanan, satu di pantat, repot gak bu? Repot. Ini masya Allah. Dikasih mulut, dikasih gigi, bu. Pertumbuhannya gigi itu sebatas ini aja. Kebayang kalau gigi tumbuhnya sama kayak rambut. Hah? Gigi ibu sampai kaki, repot kan? Alhamdulillah, Allah kasih kesempurnaan kita, sehat afiat. Yang kedua, Allah kasih kita nikmat iman. Masya Allah. Ini kalau nggak beriman pada Allah, pada Rasulullah, nggak mungkin datang ke sini siang hari ini, nggak mungkin baca sholawat, silaturahim, zikir di sini, nggak mungkin. Ada yang tahu di sini harganya iman? Iman itu bu, harganya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran dikatakan bahwa imannya satu orang lebih mahal daripada emas sebesar dunia ini. Bayangin, emas sebesar dunia ini dijual, harganya lebih mahal iman kita satu orang. Saya mau nanya, di Lakbok ada nggak yang pakai anting sebelah sekilo ada? Ada bu? Kalau ada itu bukan orang kaya bu, orang gila, berat. Ini iman kita. Yang ketiga, Allah kasih kita nikmat Islam. Islam semua di sini. Alhamdulillah. Ibu, bu, saya punya teman orang Inggris. Orang Inggris diajakin masuk Islam udah 10 tahun kagak mau masuk. Bang, ayo masuk Islam, gak mau. Setiap saya ajakin masuk Islam dia gak mau. Tapi belakangan ini kemarin di Syawal dia pulang kampung ke negaranya di Inggris. Begitu pulang dari Inggris, tiba-tiba sudah jadi mu'alaf, pengen ikut sholawatan. Saya tanya, abang, saya nawarin antum masuk Islam itu udah 10 tahun dan nolak terus. Tiba-tiba sekarang ini antum pulang kampung, balik ke Indonesia udah jadi mu'alaf. Apa yang membuat anda ini tertarik dengan Islam? Jawabannya masya Allah. Kata dia gini, kalau di Inggris Gus Aldi, orang pengen tidur nyenyak itu harus minum obat tidur minimal 2 butir. Repot gak bu? Repot. Kalau di Islam pengen tidur nyenyak gak usah minum obat tidur, cukup dengerin ceramah. Ini bentar lagi udah mulai ngipas-ngipas kalau tidur. Alhamdulillah bu, kita dikasih nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Ini pengajian sampai jam berapa bu? Wah, semangat bener. Nanti malam kita ada sholawatan lagi, tapi di sini juga saya pengen ngajak ibu bapak buat sholawat ya. Karena emang doa itu kalau sudah dibuka dengan sholawat, doanya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di sini yang belum berangkat haji, ada? Mudah-mudahan berkah sholawat tahun depan berangkat haji. Nggak cukup amin daftar ibu ya. Amin tiap pengajian, daftar enggak, cuma. Bu, dengan pembacaan sholawat yang kita baca di siang hari ini, mudah-mudahan menjadikan sebab Allah turunkan ampunan untuk kita semua. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita dijaga dari maksiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Semoga yang sedang sakit di antara kita ada, baik zohir maupun batin, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, usianya diganti dengan kesehatan, dengan keberkahan, jauh dari maksiat, dekatnya sama ibadah. Mudah-mudahan di antara kita semua yang sedang punya hutang, Allah lunasin hutang-hutangnya. Yang belum berangkat haji, Allah kasih panggilan haji tahun depan. Mudah-mudahan tiap bulan bisa umroh bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang masih pada belum punya jodoh, ada di sini yang belum punya jodoh? Ada. Saya lihat ibu-ibu semua ada emang. Mudah-mudahan dapat jodohnya yang soleh-soleha. Sholawatan di Gunung Jati, jangan lupa banyak sedekah. Yang jomblo jangan kecil hati, pulang maulid insya Allah menikah. Amin. Jangan sampai berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian bu. Itu mantan udah sampai penghulu, ibu masih pada sendirian, rusak. Kita baca sholawat dulu bu ya, yang semangat baca sholawatnya ya.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمام على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستشقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأجلي كل معلوم الله اللهم yang keras kamilatan ya Allah taman ala sayyidina lilladhi tanhalu تنفرج وتقضى به الهوائج به الرغائب وحسن يستشقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم الله صلوا على النبي محمد. Ibu tadi panitia ada yang gelar surban ya, yang memfasilitasi kita. Saya nggak bilang ini infak atau sedekah, tapi memfasilitasi kita untuk menyalurkan rezeki kita ke jalur pahala untuk perjuangan Nahdlatul Ulama. Kita ada pembangunan gedung MWCNU, kita isi sama-sama. Rasulullah SAW itu adalah orang yang ajwadun nas, atau orang yang paling dermawan adalah Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sifat kedermawanan Nabi. Monggo Pak Kiai, mudah-mudahan beliau sehat afiat panjang umur. Beliau ada acara lagi, nanti insya Allah akan jumpa lagi di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana tadi Bu? Nabi Muhammad ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sifat kedermawanan Nabi lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ya, maka dari itu yuk sama-sama kita sisihkan rezeki kita untuk pembangunan gedung MWCNU. Bu, saya mau nanya, kalau ibu sedekah, kalau ibu infak, itu yang penting ikhlas apa gede? Enggak, yang penting gede, Ibu. Ikhlas tuh tahu nggak ikhlas? Ikhlas tuh nggak harus di detik itu ibu ikhlas. Paham ya? Kalau lagi sedekah nggak harus di detik ngasih ibu ikhlas, nggak harus. Ikhlas itu diukurnya ketika ibu sudah lupa dengan yang ibu kasih tadi. Misalkan pas ngasih ibu nggak ikhlas, tiba-tiba seminggu sebulan ibu udah ikhlas, maka itu dikatakan ikhlas ya. Jadi kalau kita sedekah belajar untuk gede dulu, ikhlas belakangan, biar Allah yang ngasih itu ikhlas. Tapi kita usahakan gede dulu, kalahin dulu nafsunya ya. Yuk sama-sama kita isi. Kira-kira kalau ada di dompet 2.000 sama 100.000, mana yang dikasih? Kok capek-capek ceramah ikhlas-ikhlas, 2.000 tetap yang keluar. Yuk Bu, sama-sama kita sambil baca sholawat diisi sama-sama. Yuk, mudah-mudahan apa yang ibu bapak kasih untuk gedung MWCNU ini jadi jariah. Selama gedung itu ada, ibu sudah wafat sekalipun pahalanya terus dihitung. Perjuangan Nahdlatul Ulama. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'waiha wa afiyatil
ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل baca semua Muhammadin nandur bagus bakal panen uga senang ayam bahagia anak putu sak keluarga lamun dadi penggade minta anak buage ojo nganti keras kaku sak seneng karepe dewe dadi sira pelindung perintah lawan kira-kira Allahumma sholli baca semuanya Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع معلمينا طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم Allahumma salli baca semuanya wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami' shaykhina wa muallimina طالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة semuanya اللهم صل وسلم على سيدنا suaranya Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة صلوا على النبي محمد صلى عليه. Ibu, enak gak dengerin sholawat? Pertanyaan saya, kenapa sholawatan bisa enak didengerin? Ada yang bisa jawab? Hadiahnya umroh, tawafnya di Stadion Galuh. Bu, kenapa sholawatan bisa enak didengerin? Karena di dalam sholawat ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sholawatan di lagu gaya apa aja enak.
Ada solawatan versi Jawa kayak tadi ya. Sopo nandur bagus, solawatan versi Jawa. Ada solawatan versi Sunda. Di sini lebih banyak Sunda apa Jawa, Bu? Jawa. Sunda solawatannya kayak gini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Itu lagu apa, Bu? Lagu Es Lilin bisa jadi solawat. Enak gak dengerinnya? Enak. Ada solawatan versi Betawi. Kebetulan saya lahir di Jakarta, jadi ada darah Betawinya. Ya Nabi salam alaika. Gak usah pakai musik. Apa hai hoi hai? Bu, kalau salam alaika itu seolah-olah ada Nabi depan kita. Ya. Nabi di depan kita. Emang bisa ibu hoi begitu? Kalau belakangnya ka jawab kaya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kayak anak TK. Ya Allah. Artinya, Bu, solawatan dilaguin gaya apa aja enak. Masya Allah. Ada yang Sunda, ada yang Jawa. Saya makanya kesel beberapa saat lalu, beberapa tahun lalu ada orang-orang ngaku-ngaku jadi nabi baru. Namanya Edi. Di daerah Jawa Barat, saya nggak sebut kotanya. Bayangin, Bu, kita dari tadi solawatan enak, nabinya namanya Muhammad sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enak. Kalau namanya Edi, Allahumma sholli ala sayyidina Mang Edi. Gak enak. Ada lagi daerah Cirebon perbatasan Losari, agama baru, nabinya namanya Tukimi. Beneran, ibu searching aja di Google. Makanya Pak Kiai betul nih, kalau kita ikut di Jamiah Nahdlatul Ulama, insya Allah akidahnya kejaga, ya, nggak melenceng dari akidah-akidah yang baru kayak gitu. Nabinya namanya Tukimin, Bu. Kalau kita sholawatan enak, sallallahu ala Muhammad, nabinya namanya Muhammad. Coba Tukimin, sallallahu ala, pakai diterusin. Tukimin jadi nabi. Tukimin jadi nabi, dipakai sholawat nggak enak, dipakai tawasul nggak enak. Ila hadrati tukimin, dah nggak enak. Insyaallah ini ada tisu nih, Bu. Ini tisu kosong nggak? Kosong. Kira-kira kalau tisu kosong begini, saya remas-remas, saya buang, saya injek-injek, dosa nggak? Enggak. Karena kosong. Tapi saya ambil lagi tisunya. Lalu saya ambil pulpen atau spidol, saya tulis di sini nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya remas-remas, saya buang, saya injek-injek, dosa nggak? Mendadak tisu jadi mulia berkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tisu aja harus dihargai, harus dihormati karena ada nama Nabi Muhammad, bagaimana di hati kita yang selalu terpaut kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak akan masuk neraka orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu digandengkan dengan syafaat Rasulullah. Ketika mau dibakar api neraka, di dalamnya ada nama Nabi Muhammad, gak jadi. Insya Allah masuk surga. Pertanyaan saya, Bu, dari tadi dengerin sholawat, dengerin pengajian, enak gak? Kenapa bisa enak? Apa yang membuat enak? Apakah sound systemnya? Apakah suara saya? Atau kuping yang Allah kasih? Kuping. Senikmat apapun suara yang baca sholawat, senikmat apapun teknologi sound system, kalau ibu budek gak kedengaran. Maka yang paling mahal adalah kuping. Bu, kalau dikasih kuping, dengerin yang baik-baik. Saya paham ibu-ibu apalagi muslimat
ini orang-orang yang paling rajin datang pengajian, betul? Paling rajin sholat tahajud, betul? Paling rajin sedekahnya, betul? Paling rajin baca Al-Quran, betul? Paling rajin ngomelin suami. Saya sering nanya kalau di majelis-majelis, ibu jawab yang jujur, mau nggak masuk surga bareng suami? Mau. Sekali lagi saya tanya, bu pengen nggak masuk surga bareng sama suami? Coba ditanya suami, mau nggak pak masuk surga bareng istri? Beda, beda. Ada jamaah datang, Gus Aldi emang benar kalau kita nanti rajin ibadah masuk surga sama keluarga kita sama istri kita juga? Iya betul pak. Ya Allah, lemes. Pak emang kenapa kok lemes begitu? Di dunia aja saya udah nggak tahan sama mulutnya. Segala di surga ketemu lagi, amit-amit gitu. Ya Allah. Kalau sudah masuk surga, insya Allah sifat-sifat buruknya akan hilang. Yang ada hanya sifat dan kebaikan dan semua ketenangan di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua ketemu dalam surga. Amin. Bu, mau lanjut sholawatan lagi? Lanjut. Enak dengerin sholawat? Enak. Masya Allah, kita sholawatan lagi. Insya Allah mudah-mudahan nih pembacaan sholawat ini jadi sebab kita semua nanti kumpul lagi di dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Indonesia jiwa raga kami, Indonesia jantung hati kami, Indonesia harga diri kami akan ku bela sampai mati. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bersatulah bangsa Indonesia, kami semua cinta Indo. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka. Allah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah jaga negeri kami dari makar dan musuh kami. Terimalah semboyan kami NKRI. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah jaga negeri kami dari makar dan musuh kami. Terimalah semboyan kami NKRI. Allah salamullah ala taha Rasulillah. Allah salamullah ala yasin habibillah. Ada yang punya hutang di sini? Coba angkat tangan ibu. Malu-malu Bu, siang hari ini insya Allah doa-doa kita akan diijabah Allah. Kumpul orang segini banyak, dimulai dengan baca sholawat ad-du'a mahjubun hatta yusallati ala nabi. Doa ini terhalang bu, manakala belum baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Artinya kalau sudah baca sholawat, doa-doanya tidak terhalang lagi, akan diijabah. Maka di siang hari ini kita doa sama-sama, terutama yang masih pada punya hutang. Kita doa berkah sholawat utangnya lunas. Nanti teriak yang kencang begitu kamu bilang berkah sholawat utangnya lunas. Semakin kencang teriakan ibu, maka insya Allah semakin kelihatan gede utangnya. Ibu ya, berkah sholawat utangnya nanti kalau sudah lunas bisa
Haji utang lagi. Berkah sholawat utangnya lunas. Siap? Tim Hadra siap? Urip ning dunia iku singkat, sing langgeng ning akhirat. Mula ayo pada salawat, berkah salawat utangnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya juga doakan bagi yang masih pada jomblo atau punya anak perempuan atau punya anak laki-laki yang belum menikah, kita doain berkah sholawat jodoh mendekat. Ada yang jomblo di sini? Coba diangkat tangannya. Nah, ibu bingung saya nih. Ibu jomblo apa janda, Bu? Emang banyak yang janda di sini ada? Banyak, Pak. Alhamdulillah. Belanja baju yang paling modis terlihat cantik menggoda iman. Cakepnya mana? Ulang. Belanja baju yang paling modis terlihat cantik menggoda iman. Jangan tertipu lihat anak gadis karena yang janda tetap idaman. Naik pesawat ke atas awan bikin gemeter sampai ke dada. Yang perawan emang paling menawan, tapi yang janda jauh lebih menggoda. Wah. Catat Pak Camat, lumayan nih. Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan dapat jodohnya yang soleh-soleha. Ibu, ada nggak yang punya anak perempuan di sini? Ada. Bu, kalau punya anak perempuan pengen nyari jodoh yang soleh, saya kasih tips-tipsnya supaya dapat jodoh yang soleh. Dan buat yang punya anak laki-laki, jadikan tips ini sebagai gambaran wujud anak laki-laki. Bu, kalau pengen punya menantu yang soleh, cari yang pakaiannya kayak saya begini. Gak percaya. Benar nih, gak percaya ibu. Pertama, lihat dia pakai peci atau enggak. Bu, peci ini singkatan. Tahu singkatan peci? Peci, pria yang layak untuk dicintai. Peci. Tradisi NU pakai sarung. Ibu jangan lihat sarungnya, lihat isinya. Apa? Bukan isi sarung, isi hati. Emang isi sarung apaan, Ibu? Celana. Apalagi? Kaki. Banyak isi sarungnya. Sarungan tuh singkatan. Sarungan, sayangnya tulus tanpa mengumbar angan-angan. Cowok kalau udah pakai peci, pakai sarung, imam terbaik buat keluarga. Alhamdulillah. Adanya peci sama sarung cuma di NU. Nah, makanya ibu kalau nyari jodoh buat anak-anaknya, cari yang santri-santri NU. Insya Allah jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Gus Aldi, belum tentu orang yang pakai peci, pakai sarung pasti orang baik. Bu, saya berani garans, orang yang pakai peci, pakai sarung insya Allah orang baik. Tahu dari mana? Saya pernah ngetes. Pulang sholat Jumat pakai peci, pakai sarung. Saya bawa motor mampir ke pom bensin. Bang bensin, isiin bensin motor saya. Diisi motornya sampai full. Udah full begitu, saya bilang, Pak, bensin udah full, tapi saya nggak bawa dompet, nggak bawa duit. Bagaimana? Itu kata tukang bensin. Gus Aldi, nggak apa-apa. Orang yang pakai peci, pakai sarung ini pasti orang baik. Jalan aja jalan, disuruh jalan, Bu, tapi motornya tinggal. Tapi intinya kita dianggap orang baik. Ibu pakai baju muslimat begini, pakai kerudung, pakai gamis, ini nggak mungkin masuk diskotik, betul? Pasti masuknya majelis taklim, masuknya ke masjid. Makanya pakaian itu menentukan kepribadian seseorang. Alhamdulillah. Saya paling senang kalau pengajian bareng ibu-ibu muslimat atau fatayat. Kenapa? Karena ibu-ibu muslimat atau fatayat kalau ngaji selalu wangi-wangi. Betul, Bu? Saya jalan dari sana ke sini, itu semua merek parfum kecium. Semuanya. Victoria's Secret, Gucci, Bloom.
apalagi Bu, bakarat, apalagi banyak. Itu semua parfum kecium, masya Allah. Kelihatan di sini ahli surga penuh dengan wewangian. Ada yang nanya, Gus Aldi kenapa ibu-ibu kalau ngaji selalu wangi-wangi? Karena ibu-ibu kalau mandi sabunnya banyak, betul? Oh, Pak Camat kelihatannya mau berangkat. Kita doakan Pak Camat semoga selalu. Oh, Bapak lagi sakit. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan pada penyakitnya, insya Allah. Kita doakan Pak Camat kita. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Sama-sama. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya Bu ya. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Semua. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ibu di sini masing-masing pada punya hajat, betul? Kita punya keinginan, punya permintaan. Tapi pernah nggak kita sudah berdoa lama, tapi Allah nggak kabul permintaan kita? Banyak, pasti ada yang kayak gitu. Yang pertama saya mau jelaskan, Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Yang pertama, Allah kabulkan sesuai dengan yang kita minta. Ya Allah, saya pengen beli rumah yang mewah dengan ukuran tanah 1000 meter.
Allah kasih sesuai dengan yang kita minta. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tunda hingga waktu yang kita butuhkan. Allah paling tahu kalau kita dikasih rumah, mungkin kita pakai rumah itu untuk maksiat, maka ditunda sampai waktu yang betul-betul tepat. Allah kasih ijabah di waktu tersebut. Doanya ditunda 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun baru dapat. Yang ketiga, Allah nggak kabul doa kita. Apa itu? Kecebur. Nggak apa-apa kan? Nah, nggak apa-apa. Sini, Ustadz mau kasih duit sini. Mau kasihan ini udah kecebur nih. Sini Nek. Nih. Udah ngaji kecebur nih buat jajan. Masya Allah. Ada yang mau kecebur lagi? Udah kecebur semua, repot bangkrut saya ini. Sampai mana tadi itu ya? Kecebur Pak. Bu, tadi doa yang pertama dikabul sesuai permintaan, yang kedua ditunda, yang ketiga diganti. Kita minta, ya Allah saya pengen beli rumah yang mewah, tanah 1000 meter, Allah enggak kabul. Diganti dengan anak yang hafal Quran, diganti dengan anak yang ahli hadis. Kalau disuruh milih, lebih baik dapat rumah 1000 meter atau anak yang hafal Quran. Anak yang hafal Quran. Artinya semua doa itu diijabah, namun dengan cara yang Allah pengen, bukan cara yang kita pengen. Dan salah satu cara agar doa ini cepat diijabah adalah membuka doa itu dengan membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a mahjub hatta yusallati 'ala nabi. Mafhum mukhalafahnya, doa itu akan diijabah kalau sudah baca solawat. Ustadz, kenapa bisa sepede itu? Saya udah nyobain di dalam hidup saya, Bu, bagaimana kehebatan daripada solawat. Dulu waktu awal-awal dakwah saya belum punya rumah. Setiap saya ngelihat rumah tetangga saya yang mewah, yang gede, temboknya saya usap-usap, saya bacain solawat. Setiap lewat, Pak, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. 3 kali lewat. Setiap hari saya lewat begitu, gak nyampe 1 tahun tetangga saya yang saya usap itu rumahnya kelilit utang, rumahnya dijual. Berkah solawat saya dijual murah, akhirnya saya bayarin, akhirnya jadi rumah saya. Berkah solawat. Rumah udah ada bagus, saya belum ada mobil Pak waktu itu. Lihat mobil tetangga, bagus mewah. Di dalam garasi saya usap-usap belakangnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Gak nyampe 1 menit alarmnya bunyi. Sampai sekarang tuh mobil gak jadi milik saya. Tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Berkah ngusap-ngusap baca solawat. Rumah udah ada, mobil udah ada, yang belum ada istri. Saya lihat istri tetangga saya cakep, seksi. Wah. Diusap dosa, gak diusap gemes. Tapi artinya Bu, dengan baca solawat ini, doa-doa cepat lo diijabah. Ibu kalau ada hajat atau ada apapun, kita minta sama Allah dengan menyandarkan Nabi Muhammad SAW. Kita minta surga aja bisa dengan baca solawat, apalagi cuma perkara-perkara dunia begini. Ya, Masya Allah. Bu, senang nggak pengajian ini Bu? Senang. Kira-kira mau di sini sampai jam berapa? Jam 2. Kira-kira gini, saya kasih pilihan ya. Saya kan duitnya banyak nih. Songong banget, amin aja, ngomong yang baik-baik aja Bu. Bu, kira-kira lanjut pengajian, lanjut sholawatan, atau saya bagiin masing-masing sejuta terus pulang? Ayo, bimbang. Bingung udah. Mau yang mana Bu? Sholawatan. Dua-duanya Bu, ibu lebih senang sholawatan apa dikasih duit? Bingung jawabnya Pak. Saya ganti deh. Bu, kalau punya suami maunya yang ganteng apa yang sering ngasih duit? Sering ngasih duit Bu, lebih banyak nih mayoritas.
Berarti nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting sering ngasih. Buat apa suami ganteng tapi nggak pernah ngasih? Ada yang suaminya kerjain jauh, ada? Nggak apa-apa suaminya kerjanya jauh, pulang 10 tahun sekali, yang penting pulang bawa. Biarin suami sakit gak punya kerjaan, istri tetap minta. Ini artinya ibu-ibu di kecamatan Lakbok pada nggak butuh suami, ibu cuma butuh. Astagfirullahaladzim. Dengerin tuh Pak, dengerin Pak. Makanya mudah-mudahan berkah solawat, berkah pengajian, berkah silaturahim kita di siang hari ini, mudah-mudahan semua dijadikan orang yang banyak doa. Wait. Doa ibu, doa para ustadz, para kiai, doa orang tua, insya Allah lebih diijabah ya. Bukan duit, ibu lagi pada butuh duit emang? Ampun Pak. Kalau ibu lagi pada butuh duit, sama. Jauh-jauh dari Kerawang datang ke sini, 5 jam naik mobil semata-mata untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Terbalik ngaji teh. Duit baik Pak, ampun. Aduh. Bu lanjut nggak Bu? Ini Bu. Udah mulai nggak benar ini ngaji makin siang. Ini acara Lakbok bersolawat, haul. Biayanya gede Bu, acara begini tuh, betul gak? Panggungnya mahal, sound systemnya, ini sound systemnya enak loh. Ini sound system begini harganya nggak 1 juta 2 juta, ini mahal. Kita doain mudah-mudahan yang punya soundnya, tukang soundnya pada masuk surga, amin. Beserta speaker-speakernya, masuk. Kita bikin sound horek di dalam surga. Bu, panggung mahal, sound system mahal. Gus Aldi, astagfirullah. Ngaji jangan suuzon. Bu, artinya kecamatan Lakbok bisa ngadain acara yang mahal begini karena emang banyak dukungan. Duit baik. Ampun ibu, istighfar Bu duit baik duit. Ini ya. Ini loh masalah ini Indonesia begini nih. Bu, Ibu, ini acara momen silaturahim ya. Kalau nggak ada acara gini kemungkinan kita nggak bisa ketemu di siang hari ini, betul? Bu, yang tadinya nggak kenal jadi kenal, yang tadinya kenal makin akrab, yang tadinya lagi musuhan berkah acara gini mungkin jadi damai, betul? Berkah silaturahim. Bu, tahu nggak fadilah silaturahim? Allah panjangin umur kita, Allah kasih rejeki dari arah yang nggak disangka-sangka, Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Tuh fadilah silaturahim. Dan ini momen adalah momen silaturahim, memperbanyak saudara. Artinya mudah-mudahan Allah berkah silaturahim kita di siang hari ini dijadikan kita orang yang banyak dulur. Capek-capek jelasin silaturahim, duit baik. Dulur bukan duit. Ya Allah. Terbalik. Udah Bu ya, jam 12 ini. Lanjut gak? Lanjut. Gak apa-apa ya. Berkahnya solawat, berkah silaturahim, nanti pulangnya pada bawa keberkahan. Amin. Ibu bapak pulang bawa berkah, saya pulang bawa amal. Gak duit amplop. Gue perasaan seuzon mulu. Saya mah datang ke sini demi Allah Rasulullah nggak mikirin amplop. Astagfirullahaladzim Pak. Makin jari malah isinya. Ibu, saya datang ke sini nggak mikirin amplop, nggak mikirin isinya. Yang mikirin panitia. Saya mau bagian terima doang. Ngapain ikut mikir? Biarin panitia mikirin. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan gak cuma saya Bu yang dikasih amplop, semua jamaah juga dapat ampunan. Amplop bayang. Ini semua dapat amplop, bangkrut.
Ngajinya begini aja udah. Ngapain lagi? Ya Allah. Ibu-ibu itu kalau keluar rumah, kata Imam Syafi'i, nggak boleh terlalu dandan cakep-cakep, Bu. Nggak boleh. Ibu harus keluar rumah seperti hantu, nggak terlalu kelihatan orang. Ya benar. Benar. Kalau di dalam rumah harus bagaikan ratu. Jangan kebalik. Di luar rumah dandan cakep begini. Kalau di dalam rumah, ya Allah. Daster 12 tahun masih dipakai. Gak sekalian pakai spanduk begini, Bu. Bu, pengen gak masuk surga? Ini karena banyak ibu-ibunya nih, Pak. Dari tadi duit mulu. Bu, kalau pengen masuk surga, senengin suaminya dengan 3 cara. Udah gampang banget. Contohnya, senengin matanya. Tanya suami, abang seneng neng pakai baju warna apa? Kalau kata suami, abang seneng neng pakai baju warna kuning, ibu pakai baju kuning setiap hari, jangan ganti-ganti. Yang penting masuk surga. Kalau kata suami, enggak, saya mah enggak senang ngelihat ibu pakai baju. Ibu pakai anduk aja doang setiap hari. Oke, ibu pakai anduk 24 jam. Yang penting masuk angin, surga. Yang kedua, Bu, senengin perutnya suami, masakin yang enak-enak. Ya, surga tuh, Masya Allah. Yang ketiga, senengin penciumannya, kasih aroma yang wangi-wangi. Jadi besok ibu ke kota beli parfum segalon. Setiap ibu mau tidur, ibu ambil gayung, ibu siram dari atas. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah ibu wangi, ibu bungkus pakai kain kafan. Allah. Tapi itu mudah-mudahan ada pesan ya, walaupun disampaikan dengan bercanda. Karena surganya istri ada di suami. Ya, mudah-mudahan kita semua nih rajin pengajian rajin, ngomelin suami rajin. Buset. Masuk surga dari mana ibu, repot. Ya, Masya Allah. Bu, ibu. Udah pada makan belum sih ini? Belum ya. Kita lanjut sholawat lagi ya. Ini udah jam 12. Zuhur jam berapa di sini? Jam 12 ya. Sebentar lagi mungkin zuhur. Belum azan tapi. 12:07. Ya tadi sudah mahalul qiyam belum? Belum. Nanti kita sama-sama mahalul qiyam bareng-bareng, Bu ya. Nanti malam pun saya masih di sini, kita sholawatan bareng-bareng baca maulid. Mudah-mudahan ibu-ibu masih pada sehat, ikut hadir lagi, kita sholawatan lagi. Siap, Bu? Siap, Masya Allah. Ini kelihatan wajah-wajah ahli surga ya. Penuh dengan senyuman wajah ahli surga. Yang kedua itu tangannya dermawan ahli surga. Ya. Kenapa Rasulullah nyebutnya tangan? Karena nggak mungkin kaki dermawan, betul? Ibu kalau dikasih uang sama orang, dikasihnya pakai kaki. Bu, nih terima duit, serok, mau nggak? Tapi 10 juta. Oh, kalau saya ambil, bodo amat. 10 juta. Ya, Masya Allah. Bu, kita baca sholawat lagi ya. Mudah-mudahan bacaan sholawat ini nganterin kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Rasulullah, ya Nabi, Allah, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Antal murtaja yawm al-sihab, ishfa' lana ya khairal anam. Antal murtaja yawm al-sihab, ishfa' lana ya khairal anam. Semua ishfa' lana
حبيبنا اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي صل عليه شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي صل عليه شفاعة وهذا مطلبي يا نبي صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليك. Ibu-ibu itu selalu dalam keadaan wangi kemanapun majelisnya. Karena ibu-ibu kalau mandi sabunnya banyak. Buat kepala beda, buat muka, buat leher beda, badan. Yang kasihan bapak-bapak. Bapak-bapak kalau mandi bu, asal udah kelihatan busah, mandi udah. Bapak-bapak. Yang kasihan bapak-bapak di tempat saya lagi cuci muka. Cuci muka enak-enak tiba-tiba teriak-teriak. Ibu ini sabun apa? Kok perih banget? Yang mana pak? Ini botol kecil. Loh sabun sirih. Sabun sirih pakai cuci muka. Kalau suaminya mukanya keset gimana? Mending kalau keset, kalau rapet, wah rapet lagi. Bu, ngapain sih kita dikumpulin gini baca sholawat? Ngapain coba? Tujuannya adalah supaya sholawat-sholawat yang tadi dibaca bisa kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Lagi masak baca sholawat, lagi nyuci selama di tempat yang tidak najis baca sholawat, lagi nyuapin anak baca sholawat. Insya Allah lebih berkah. Jangan ini malah lagi berantem sama suami yang dangdut. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi, jangan pakai musik. Ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus, masa sih aku hafal. Ini yang hafal lagu ini umurnya udah 45, 50, yakin. Coba diajar sholawat, ibu sambung sholawat saya. Atainaka bil faqri ya zal qina. Bu. Astagfirullahaladzim. Dangdut nyaut. Sholawat aja. Bu, walaupun bapak-bapak jumlahnya sedikit, tapi bapak-bapak itu menyembunyikan semangat yang tersimpan. Ibu tadi dites baca sholawat, melempem, lemes. Tapi coba lihat bapak-bapak. Lihat bapak-bapak. Pak semangat pak. Ibu diam dulu, bapak-bapak yang lanjutin. Siap? Allahumma salli. Pak. Bapak-bapak. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Buat bapak-bapak, tepuk tangan ibu. Bapak-bapak. Ini bapak-bapak keren. Ya Allah. Lanjut bu. Ini sebentar lagi 12:30 kita sama-sama akan mahallul qiyam. Masya Allah, saya kalau ngelihat air ini ingat sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu kalau mau minumnya kebanyakan sambil duduk. Kadang sewaktu-waktu ketika minum air zam-zam beliau sambil diri, tapi kebanyakan lebih banyak sambil
duduk menggunakan tangan kanan. Lalu sebelum beliau minum, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baca Alhamdulillah. Minumnya enggak 1 kali, tapi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu kalau minumnya sendirian. Kalau minumnya bareng Sayyidatuna Aisyah, Aisyah dulu disuruh minum, Aisyah minum Bismillah. Setelah Aisyah minum, dicari bekas bibirnya Aisyah. Disitulah tempat Rasulullah minum. Alhamdulillah. Itulah Bu romantisnya Nabi Muhammad bersama Sayyidatuna Aisyah. Ibu pernah begitu Mas? Benar. Bu, Nabi Muhammad kalau beliau jalan, beliau ngeludah. Ludah Nabi nggak jatuh ke tanah. Ludah Nabi ditadangin pakai tangan sahabat. Saking cinta. Setelah ditadangin pakai tangan sahabat, diusap ke muka para sahabat. Artinya sahabat begitu karena cinta. Ibu cinta sama suami? Cinta. Mau nggak suami ngeludah ibu tadangin? Ibu usap ke muka ibu. Kita tunggu azan selesai ya. Barakallahu fiik. Ibu, kita sama-sama berdiri, kita mahalul qiyam. Mudah-mudahan dengan pertemuan di pagi hari ini datangkan keberkahan untuk kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahtazil al-arshu daraban wastibshara asdad al-kursi haybatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا دجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخالق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرق البدر علينا فاختفت منه البدور بالسنة حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك صلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا من الحاضرين عليك
عيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارك ورضانا يا من نشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ما رأينا الإنس حنت مرحبا بصورة إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا والغمامة قد أضلت مرحبا مرحبا صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عد تهريري صدري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله كذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله كذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا اشفع لنا يا رسول الله نور العين الله مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي عليك يا رسول الله عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليك. Kita sama-sama membaca doa sebagai penutup dari acara kita di pagi hari atau siang hari yang mulia ini. Kita angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan senantiasa Allah ampuni dosa kita semua, Allah kabulkan hajat-hajat kita semua, Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, dan Allah berikan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat bersama, dikumpulkan oleh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وعبداننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وعمانك وإياجك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزعين وذبقنا من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم خذنا وإياهم بالتقوى والاستقامة اللهم خذنا وإياهم بالتقوى والاستقامة اللهم خذنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وعيدنا وإياهم من مجيبة الندامة في الحال والمعال إنك سميع الدعاء اللهم أحسن آكبتنا في الأمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وشهادة في الجسم وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب وعمنا من العذاب والنسيب من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي أمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Saya mengundang kembali ibu, bapak, nanti malam kita sholawatan lagi di sini ba'da isya. Ya, mudah-mudahan pada sehat afiat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.